Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur waktu kita panjatkan atas berkat dan penyertaan Tuhan, sehingga kita dapat menapaki hari ini dengan keadaan baik dan sehat. Marilah kita awali aktivitas kita pada hari ini dengan terlebih dahulu bersaat teduh, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan penyertaan Tuhan, sehingga kami dibangunkan pada hari ini dengan keadaan yang baik. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Bacaan kita pada hari ini, Jumat 25 Juni 2021, diambil dari kitab Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 6. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema saat teduh kita pada hari ini adalah menantikan Tuhan akan beroleh kekuatan baru. Ayat mas kita diambil dari Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada harga yang harus kita bayar ketika kita menantikan sesuatu dari Tuhan. Menantikan sesuatu dari Tuhan juga membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Banyak orang Kristen yang menyerah di tengah jalan ketika yang dinantikan itu tidak kunjung tiba. Dan karena ketidaksabarannya itu, akhirnya mereka juga tidak memperoleh apa-apa. Pengiringan kita kepada Tuhan tidak terlepas dari masalah dan pergumulan yang datang silih berganti dalam kehidupan ini. Tiada hari tanpa pergumulan bagi orang percaya. Tapi kita harus yakin bahwa Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dapat dibaca dari 1 Korintus 10 ayat 13b. Satu hal yang harus kita lakukan dalam pergumulan yang kita hadapi adalah tetap sabar dan tekun untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Itu dapat kita baca dari Mazmur 27 ayat 14. Kesabaran dan ketekunan dalam menanti-nantikan Tuhan pasti akan membuahkan hasil dan mendatangkan berkat yang luar biasa. Dalam Yesaya 40 ayat 31 tertulis, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini menyatakan bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Pergumulan berat yang kita alami seringkali membuat kita lemah, baik secara roh maupun tubuh. Tapi kekuatan yang baru akan diberikan Tuhan ketika kita senantiasa menanti-nantikan Dia. Adapun kekuatan yang Tuhan berikan itu tak terbatas dan tak terjangkau oleh pikiran kita. Seperti tertulis dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Secara manusia kita tidak kuat,
Tapi saat kita memandang Tuhan dan berserah penuh kepadanya, kekuatan itu akan muncul dan membuat kita tetap bersemangat dan tetap tekun menantikan Dia. Penantian akan Tuhan menghasilkan kekuatan bagi kita dalam menghadapi segala permasalahan yang ada. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas perkenanan-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang baru saja kami dengar dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga memohon belas kasihan dari-Mu ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi yang masih bersekolah, kiranya Tuhan juga memberkatinya, sehingga dapat berprestasi. Dan bagi yang bekerja, kiranya Tuhan juga memberkatinya, sehingga dapat bekerja dengan baik. Demikian pula untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menolong, memberkati para pimpinan kami, sehingga dapat memimpin seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan juga menolong, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu, dan kehidupan kami dapat kembali normal seperti sebelumnya. Tak lupa kami berdoa juga bagi negeri Jamu ya Tuhan, agar kiranya kehidupan bergereja dapat berlangsung dengan baik dan berkat Tuhan tercurah bagi kami. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Demikian saat teduh kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.